Blue Lock episode ke-11 dibuka dengan sebuah cerita yang luar biasa menarik, di mana tepat setelah berhasil mengalahkan tim V dengan skor 5-4 pada pertandingan sebelumnya, tim Z yang masih terbawa euforia pun kembali meminta proses seleksi ini untuk segera dilanjutkan ke tahap berikutnya. Karena saat ini mereka sudah siap untuk mengalahkan semua peserta lain. Namun sayangnya pada momen ini Jinpachi malah menolak permintaan tersebut dan berkata bahwa performa yang mereka miliki saat ini masih jauh di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan para peserta lainnya yang memiliki peringkat lebih tinggi. Oleh karena itu, mulai dari hari ini sampai dengan 10 hari ke depan, Jinpachi pun melarang para pemainnya untuk menyentuh bola dan berlatih di lapangan. Sebagai gantinya, mereka semua diwajibkan untuk melatih dan meningkatkan kondisi fisik mereka supaya dapat mengejar ketertinggalannya. Walaupun awalnya sempat menolak dan berkata bahwa yang ingin mereka semua lakukan saat ini adalah bermain bola, namun pada akhirnya mereka pun mau menurut dan mengikuti semua perintah dari Jinpachi dengan cara sebagai berikut. Pertama adalah latihan kardio selama 2 jam pada pagi hari untuk meningkatkan stamina mereka. Kedua, latihan angkat beban di gym untuk meningkatkan power dan juga daya tahan tubuh. Kemudian yang terakhir, latihan sprint sebanyak 100 putaran setiap sore sebagai penutupnya. Begitupun seterusnya, rutinitas latihan intensif ini selalu dilakukan oleh para pemain Blue Lock setiap hari. Setelah 10 hari berlalu, akhirnya kini tibalah waktu pengumuman hasil proses seleksi tahap yang pertama, di mana dari total 300 orang, kini hanya tersisa sebanyak 110 orang saja dari 10 tim yang berbeda. Nah, pada momen inilah Jinpachi dengan cepat langsung menjelaskan kepada mereka semua mengenai tahapan ujian Blue Lock pada ronde yang kedua. Secara umum, ujian tahap kedua ini akan dibagi ke dalam 5 kategori atau 5 level. Dan para pemainnya baru bisa lolos ujian tahap yang kedua ini jika mereka bisa menyelesaikan ke-5 level tersebut secara berurutan. Intinya, jika tujuan atau esensi dari ujian tahap pertama Blue Lock adalah untuk membangkitkan jiwa striker murni yang ada di dalam para pemainnya dan membuat para striker ini bisa menciptakan golnya dengan caranya masing-masing, atau dalam bahasa aslinya Jinpachi berkata dari 0 gol menjadi 1 gol. Maka tujuan dan esensi dari ujian tahap yang kedua adalah untuk mengasah serta mempertajam insting mencetak gol dari para striker Blue Lock. Atau di dalam dialognya, Jinpachi menyebutkan bahwa mereka harus bisa merubah 1 gol sebelumnya menjadi 100 gol. Nah, tepat setelah mendengar semua penjelasan tersebut, seketika semangat bertarung dari seluruh peserta ujian Blue Lock ini pun semakin membara. Apalagi pada satu panel yang sama, nampak peringkat satu mereka yaitu Itoshirin yang tiba-tiba saja langsung memamerkan kemampuannya di hadapan ratusan peserta lainnya. Dengan cara menendang 1 buah bola ke udara, kemudian disambung dengan tendangan kedua yang berhasil mengenai tembakan pertamanya tadi. Singkat cerita, setelah berpamitan kepada semua teman-teman rekan satu timnya, Isagi pun akhirnya masuk lebih dulu untuk menyusul Itoshirin dan memulai ujian tahap kedua di level yang pertama. Sesampainya di dalam, tiba-tiba Isagi pun kembali dikejutkan dengan kemunculan sosok hologram biru yang diberi nama Blue Lockman, alias Keeper Artificial Intelligence yang bertugas untuk menghentikan semua tembakan dari para pesertanya. Nah, menariknya, ternyata kiper hologram ini dilengkapi dengan sebuah teknologi canggih, di mana dia memiliki sebuah sensor padat yang mampu menepis bola dari tendangan para pemain. Tidak hanya itu, kiper ini pun juga memiliki spesifikasi dan juga kemampuan yang setara dengan penjaga gawang kelas internasional. Jadi, para pemain Blue Lock pun akan mengalami kesusahan untuk mencetak gol ke gawangnya jika hanya menggunakan cara yang sederhana. Intinya, untuk bisa lolos ujian tahap kedua ini, Isagi pun harus bisa mencetak sebanyak 100 gol dalam waktu 90 menit, tanpa dibantu oleh siapapun alias dengan seorang diri. Walaupun pada awalnya Isagi sempat kesulitan, namun setelah beradaptasi selama beberapa menit, akhirnya Isagi pun mampu menjebol gawang itu dengan menggunakan kemampuan spesialnya, yaitu direct shoot alias tendangan langsung tanpa menghentikan laju dari bola yang dia terima. Nah, setelah 30 gol berhasil dia ciptakan, kini tingkat kesulitan dari ujian tahap kedua ini pun langsung naik ke tingkat kesulitan yang kedua, di mana kali ini muncullah beberapa pasang papan target yang bertugas menjadi back dan menghalangi semua tendangan langsung yang dilesatkan oleh Isagi. Yap, sama seperti sebelumnya. Meskipun beberapa tendangan awalnya selalu gagal dan membentur semua papan yang berbaris di area kotak penalti, namun setelah percobaan yang kesekian kalinya, akhirnya Isagi pun mampu beradaptasi. Hingga satu persatu gol pun berhasil diciptakan oleh Isagi dengan mudah. Semua rentetan kejadian tersebut pun terus berlangsung selama lebih dari 40 menit. Sampai pada akhirnya Isagi pun mampu mencetak golnya yang ke-60. Dan saat ini tingkat kesulitan dari ujian itu pun kembali bertambah ke level yang maksimal, dengan beberapa penyesuaian atau perubahan sebagai berikut. Pertama, papan pemain bertahan yang sebelumnya hanya diam kini mulai dibuat bergerak.
Kemudian yang kedua, jika awalnya bola yang dioper kepada Isagi datang dengan tempo yang pas dan juga akurat, kali ini di level maksimal, bola yang dioper ke arah Isagi pun dibuat datang dengan tempo yang cepat dan juga dibuat berputar. Akibat semua perubahan tersebut, Isagi pun menjadi kesulitan untuk melakukan tendangan direct shoot-nya lagi. Hingga dia pun sampai terlihat frustasi dan juga mulai berpikir keras. Nah, di momen inilah akhirnya Isagi baru sadar bahwa ternyata semua gol yang telah dia ciptakan sampai detik ini adalah berkat bantuan dan juga perjuangan dari semua teman-temannya, alias bukan diciptakan oleh dirinya sendiri. Di mana biasanya Chigiri dan juga Kunigami selalu berhasil mencuri perhatian dari tim lawan, hingga Isagi pun mampu berdiri tanpa penjagaan dan jarak tembaknya pun menjadi kosong. Ditambah selama ini Isagi selalu mendapatkan umpan yang memanjakan dari Bachira. Atau sederhananya, biasanya bola lah yang selalu datang untuk menghampiri Isagi, bukan Isagi yang pergi mencari bola. Menyadari semua kelemahannya itu, Isagi pun seketika langsung berpikir mengenai bagaimana cara dia bisa menciptakan senjatanya sendiri dan bagaimana cara Isagi bisa menciptakan golnya sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Setelah beberapa saat berlalu dan puluhan percobaan yang dilakukan, akhirnya perlahan-lahan Isagi pun mampu menemukan jawabannya. Yaitu, kali ini Isagi sudah mulai belajar untuk memposisikan dirinya dengan akurat dan di waktu yang tepat juga. Atau sederhananya, Isagi akan menggunakan kemampuan visionnya itu untuk bisa memprediksi pergerakan dari lawan dan juga pergerakan dari bola sekaligus. Jadi daripada menunggu bola datang kepadanya seperti biasa, saat ini Isagi pun mulai berlari mengejar bola sambil berusaha menghindari penjagaan dari lawan. Tidak hanya itu, di satu panel yang sama ini, Isagi pun mulai mengerti bahwa selama ini kekuatan tendangan yang dia keluarkan hanya sebesar 70% saja. Yang artinya, jika dia bisa memfokuskan kekuatannya pada satu titik, maka dia akan bisa mengeluarkan power tendangan yang jauh lebih besar lagi daripada sebelumnya. Pada panel selanjutnya, Isagi pun tanpa pikir panjang langsung mempraktekkan semua teorinya itu. Hingga pada akhirnya dia pun mampu mencetak satu gol pertamanya pada tingkat kesulitan yang maksimal. Nah, dengan ini maka formula Isagi untuk mencetak gol pun sudah berhasil dia kembangkan ke satu tingkat lebih tinggi lagi. Dan dengan ini juga, Isagi pun akhirnya mampu menyelesaikan tahap ujian yang kedua di ronde yang pertama, setelah mencetak gol ke-100-nya tepat sebelum waktu ujian habis. Di momen inilah Isagi perlahan-lahan mulai sadar dengan potensi di dalam dirinya, bahwa ternyata jika dia bisa terus berlatih dan bertarung melawan orang yang jauh lebih kuat, maka dia pun akan ikut berkembang dan bertambah semakin kuat juga. Scene pun kini berpindah. Setelah sampai di ruangan selanjutnya, Isagi pun langsung disambut oleh Bachira, yang ternyata sudah berhasil lolos ujian lebih dulu daripada Isagi. Pada panel ini mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk membuat tim yang berisikan 3 orang. Karena pada ronde kedua nanti, semua peserta ujian ini harus saling berhadapan satu sama lain dalam format mini soccer 3 lawan 3. Namun sayangnya sampai saat ini, Isagi dan Bachira belum bisa menemukan dan juga menentukan siapakah anggota terakhir yang akan direkrut ke dalam tim mereka. Apakah itu Kunigami atau malah Chigiri? Di satu sisi Chigiri mempunyai kekuatan dan juga keunggulan dalam hal kecepatan berlari. Sedangkan di sisi lain, Kunigami mempunyai keunggulan dalam hal jarak tembak dan juga kekuatan tendangannya. Itulah yang membuat mereka berdua bimbang. Hingga pada akhirnya Isagi dan Bachira memutuskan bahwa mereka akan merekrut siapapun yang akan muncul lebih dulu. Nah, di tengah kebingungan ini, tiba-tiba saja Nagi pun langsung datang menghampiri Isagi. Dan kemudian langsung menawarkan kepadanya untuk ikut bergabung ke dalam timnya saja bersama dengan Mikage Reo. Karena faktanya Nagi sangat mengagumi gaya permainan dari Isagi dan ingin sekali belajar sepak bola bersama-sama dengan Isagi. Tapi sayangnya di momen ini Isagi harus menolak, karena dia tidak mungkin meninggalkan Bachira sendirian. Oleh karena itu sebagai gantinya, kali ini justru Isagi lah yang malah mengajak Nagi untuk bergabung ke dalam timnya. Karena Isagi pun merasakan hal yang sama juga kepada Nagi, yaitu dia sangat kagum dan juga ingin mempelajari gaya permainan dari Nagi supaya bisa bertambah semakin kuat lagi. Mendengar semua tawaran tersebut, Nagi pun tanpa pikir panjang langsung menjawabnya dan dia pun segera menerima tawaran dari Isagi. Walaupun pada akhirnya harus meninggalkan Mikage Reo yang merupakan sahabat pertamanya, sekaligus orang yang mengajaknya bermain bola pertama kali. Nah, mulai dari sinilah ujian sebenarnya baru saja akan dimulai, di mana pada episode selanjutnya kita akan melihat jalannya pertarungan hebat antara trio jenius Nagi, Bachira dan juga Isagi melawan salah satu tim terkuat yang sampai saat ini masih dirahasiakan. Tentu saja jika kalian penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi bocoran cerita dari episode selanjutnya, nantikan terus ya pembahasannya di channel ini.
Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.